Halo guys, balik lagi di channel Diana Sharing. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Pada tanggal 12 Oktober 1972, sekelompok mahasiswa tim rugby Uruguay berangkat dari Montevideo menuju Santiago, Chili. Rencananya, mereka akan bertanding melawan tim rugby Chili di negara tersebut. Naas, dalam perjalanan pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan mendarat di atas pegunungan Andes yang tertutup salju. Sebagian penumpang tewas. Namun, sebagian yang selamat harus bertahan hidup selama lebih dari 10 minggu lamanya sambil menunggu bantuan datang. Di saat mereka hampir putus asa karena tak ada lagi yang dapat dimakan, mereka akhirnya harus memilih memakan jasad rekan mereka yang telah tewas. Tragedi penerbangan itu dikenal sebagai kecelakaan Andes atau Mukjizat Andes atau El Milagro de los Andes. Adalah sebuah tragedi kecelakaan pesawat Angkatan Udara Uruguay yang disewa oleh tim rugby Uruguay. Roberto Canessa, Fernando Parado, dan 15 orang lainnya dari tim rugby Uruguay mungkin tak akan pernah menyangka akan menjadi saksi hidup bagi pengalaman paling mengerikan yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Hari itu, tanggal 12 Oktober 1972, sekelompok mahasiswa dari tim rugby Old Christians Club akan berangkat menuju Santiago, Chili. Di sana, mereka bertanding melawan tim rugby Chili. Mereka kemudian menyewa sebuah pesawat charteran bernama Fairchild dan berangkat bersama dengan keluarga dan rekan mereka. Mereka sempat bermalam di Argentina dan berangkat lagi keesokan harinya. Total ada 45 orang dalam pesawat Fokker 27 tersebut, yang terdiri dari 19 orang pemain rugby, ditambah keluarga, supporter, dan teman-teman mereka, serta 5 orang kru pesawat. Awalnya, penerbangan berjalan normal. Para pemain rugby yang berusia rata-rata 20 tahunan tersebut masih dipenuhi dengan kebahagiaan jelang pertandingan mereka. Namun, tak lama kemudian, pesawat mengalami gangguan mesin. Saat pesawat melintas di atas pegunungan Andes, kopilot yang kurang berpengalaman ditambah awan yang begitu tebal sehingga jarak pandang hampir nol, memberikan perintah yang salah bahwa mereka telah mencapai Churicho, Chili. Ia lalu berbelok ke utara dan berpikir bahwa itu adalah Pudahuel Airport. Saat belok itu, ternyata pilot melihat punggungan gunung di depan mereka. Saat menyadari kesalahan yang dibuat, pesawat berusaha untuk naik ke atas. Namun terlambat karena adanya gangguan mesin ditambah jarak pandang yang terbatas. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Salah satu sisi pesawat menabrak gunung, sementara badan pesawat meluncur dengan cepat. Kursi penumpang yang ada di dalamnya meluncur ke depan dan menabrak setiap kursi yang ada di bagian depan sampai ke kokpit. Seketika, suara dentuman keras terdengar, dan tak lama kemudian, suara rintihan dari para penumpang yang selamat terdengar minta pertolongan. Sebanyak 12 orang meninggal atau menghilang di udara ketika pesawat itu mengalami patah ekor. Namun, mereka yang selamat harus menghadapi mimpi yang lebih buruk lagi. Pesawat itu tak mendarat di tempat yang aman. Mereka sekarang berada lebih di ketinggian 3.570 meter di atas pegunungan Andes dengan temperatur mencapai minus 20 derajat Celcius. Mereka tidak menyiapkan pakaian untuk suhu dingin dan pakaian paling hangat yang mereka miliki adalah jaket olahraga. Kondisi mereka yang selamat sangat mengenaskan. Selain harus berhadapan dengan luka-luka akibat kecelakaan dan minimnya makanan, mereka harus menghadapi suhu yang sangat dingin, oksigen yang tipis, dan badai salju. Mereka hanya mengandalkan puing pesawat sebagai tempat berlindung dan mencari makanan di dalam pesawat. Keesokan harinya, 5 orang meninggal. 8 hari kemudian, 1 orang meninggal lagi. Ada helikopter dan pesawat yang sempat melintas di atas mereka, dan berkali-kali pula mereka berteriak melambaikan tangan. Namun, semua usaha itu sia-sia saja. Hari-hari kemudian bertambah berat. Bahan makanan semakin menipis, sementara tak ada tanaman atau hewan yang dapat dimakan. Namun, mereka harus bertahan dengan harapan akan datangnya bala bantuan. 17 hari kemudian, pada tanggal 29 Oktober 1972, badai salju yang mereka takutkan benar-benar datang.
Setelah kejadian itu, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan hanya menyisakan 16 orang saja. Jenazah-jenazah itu tertimbun salju, dan karena suhu udara yang membeku, jasad-jasad itu tak membusuk. Dalam keadaan yang begitu genting dan dalam keadaan yang amat sangat lapar, Roberto Canessa, seorang mahasiswa kedokteran, mulai merasakan nafsu makannya naik ketika menatap darah kering di sekitar luka kaki seorang korban yang telah meninggal. Dia kemudian berinisiatif mengambil potongan pesawat yang kemudian digunakan sebagai pisau untuk memotong daging jasad para korban yang telah meninggal untuk dijadikan makanan agar mereka bisa bertahan hidup. Tapi tentu saja, awalnya tak ada yang mau melakukan hal gila seperti itu. Saya telah melihat daging manusia dan secara naluriah mengakuinya sebagai makanan, katanya kelak. Hari-hari terus berlalu, dan bantuan tampaknya tak juga datang. Satu persatu mulai putus asa, dan dengan ragu-ragu mulai mengambil potongan daging sebesar korek api itu. Lalu, Fernando Parrado secara tentatif menyatakan, ada banyak makanan di sini, tetapi Anda harus menganggapnya hanya sebagai daging. Kemudian, yang lainnya diam-diam setuju. Beberapa saat kemudian, mereka mengambil gigitan daging manusia pertama mereka. Dalam keadaan lapar yang amat sangat, mereka memakannya. Tak terbayangkan bagaimana perasaan mereka harus makan anggota tubuh, rekan, dan juga anggota keluarga mereka sendiri. Lalu, mereka bergandengan tangan dan memberi izin satu sama lain untuk mengkonsumsi tubuh mereka jika nantinya tewas di gunung es itu. Seperti yang diingat Parrado, saya tidak merasa bersalah atau malu. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup. Para korban sudah lama menyadari bahwa tidak akan ada upaya penyelamatan yang akan datang. Pihak berwenang Uruguay dan Chili pun sebenarnya telah membatalkan pencarian pesawat pada hari ke-11 karena berpikir tak akan ada manusia yang mampu bertahan hidup selama itu di Andes tanpa makanan atau tempat berlindung. Sekitar 60 hari setelah kecelakaan, Roberto Canessa mendekati Fernando Parrado dan hanya berkata, sudah waktunya untuk pergi. 3 orang dari mereka yang memiliki kondisi paling prima lantas dikirim untuk mencari pertolongan. Awalnya, Roberto Canessa, Fernando Parrado, dan Vizitin dikirim. Namun, ketika telah berjalan jauh, mereka menyadari bekal yang dibawa tak akan cukup, apalagi kondisi Vizitin yang memburuk. Vizitin kemudian dikirim pulang. Tinggallah Canessa dan Parrado yang melanjutkan perjalanan. Beberapa kali selama perjalanan, Canessa berujar ingin menyerah saja. Apalagi daging perbekalan mereka membusuk karena mereka rupanya telah mencapai lokasi yang lebih hangat. Parrado menyatakan kepada Canessa, kita mungkin berjalan menuju kematian, tapi saya lebih suka menjemput kematian daripada menunggunya. Keduanya berjalan kaki menyusuri pegunungan sampai 10 hari lamanya. Hingga akhirnya ketika mereka berjalan di sepanjang sungai, Canessa tiba-tiba berteriak, saya melihat manusia. Lalu mereka memberi isyarat dan dituntun ke salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Andes. Keduanya segera menghubungi otoritas keamanan dan menunjukkan lokasi di mana bangkai pesawat serta korban selamat lainnya berada. Tanggal 23 Desember 1972, 2 buah helikopter datang menyelamatkan 6 orang yang masih menunggu di lokasi kecelakaan dan membawa mereka ke rumah sakit di San Fernando. Sementara 8 orang lainnya terpaksa masih harus menunggu karena cuaca buruk. Sebanyak 29 korban meninggal dunia yang berada di lokasi dikuburkan di pegunungan Andes tersebut. Semua korban selamat dilarikan ke rumah sakit. Kondisi mereka tentu saja sangat mengenaskan. Para pemain rugby yang sebelumnya bertubuh besar itu berubah drastis, bak tulang yang hanya dilapisi daging tipis. Sebagian dari mereka kemudian menceritakan bagaimana mereka mampu bertahan hingga 72 hari lamanya di atas pegunungan yang membeku tersebut, termasuk di dalamnya bagaimana mereka memakan daging para korban yang meninggal. Meskipun awalnya sangat terkejut, namun keluarga korban meninggal akhirnya dapat menerima kenyataan bahwa itu semua mereka lakukan untuk dapat bertahan hidup. Salah satu korban yang tewas bahkan mengatakan pada rekan-rekannya bahwa ia rela tubuhnya menjadi makanan agar yang lainnya bisa tetap hidup. Penyelamatan luar biasa itu menjadi berita utama di seluruh dunia. Meskipun kisah bertahan hidup itu dibayangi oleh laporan-laporan kanibalisme. Meskipun masyarakat pada awalnya bereaksi ngeri, para korban memberikan konferensi pers yang sangat jujur yang menjelaskan keputusasaan dan perjanjian mereka satu sama lain.
Roberto Canessa menjelaskan, Anda tidak bisa merasa bersalah atas tindakan yang tidak Anda pilih. Setelah itu, kemarahan dan kengerian publik pun mereda. Kini, mereka yang selamat telah berusia lebih dari 60 tahun. Setiap tahunnya, mereka mengunjungi lokasi di atas pegunungan Andes, tempat di mana mereka berjuang antara hidup dan mati. Kisah perjuangan hidup mereka kemudian juga diangkat ke layar lebar dengan judul Alive tahun 1993 yang dibintangi oleh Ethan Hawke. Dari kejadian tersebut bisa menjadi pengingat buat kita bahwa musibah ataupun kematian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa kita duga. Jadi, alangkah cerdasnya tidak menunda-nunda untuk bertaubat atau berbuat kebaikan. Tidak usah nantilah kalau udah tua aja jadi orang baiknya atau tobatnya. Kalau masih muda barbar aja, terobos sana sini. Lalu tak disangka, dicabutlah nyawanya sebelum tobat. Berabe urusannya. Oke lah, sampai sini aja cerita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.